Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai sistem ekonomi liberal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Nama saya Jeffrey Katrias, absen 16. Saya Han Amrinda Azizah, absen 15. Saya Sri Kustiani, absen 30. Sudah pengakuan kedaulatan, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan KMB. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan tersebut. Struktur ekonomi yang diwariskan kolonial berat sebelah. Ekspor masih bergantung kepada beberapa jenis perkebunan. Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat, yaitu 1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan hutang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. 2. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. 3. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor, terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan, sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang, akan memukul perekonomian Indonesia. 4. Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda. 5. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Yang keenam adalah belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Yang ketujuh adalah situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubungan banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Yang kedelapan adalah tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Yang kesembilan adalah kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang. Yang ke-10 adalah angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Defisit tersebut untuk sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah, yaitu dengan cara melakukan tindakan keuangan pada tanggal 20 Maret 1950. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor. Sistem ini memberikan penghasilan yang besar kepada eksportir dalam rupiah sehingga mereka dapat membayar lebih tinggi kepada produsen. Namun sejak tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia yang merupakan negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak buruk bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah semakin meningkat dan pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrial yang dikenal dengan rencana Soemitra. Sasaran yang
ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik semen, pemintalan karung, dan percetakan. Pada tahun berikutnya, pemerintah juga berusaha keras untuk meningkatkan penghasilan negara dengan membuat kebijakan moneter. Kebijakan moneter ditinjau kembali sesudah pada akhir tahun 1951 Indonesia menasionalisasikan Javasche Bank. Usaha pemerintah adalah menurunkan biaya ekspor dan melakukan tindakan penghematan. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Finansial sendiri diartikan sebagai keuangan. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak atau dua negara. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul itu tidak diterima oleh pemerintah Belanda sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Upaya-upaya lain terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satunya dengan membentuk Biro Perancang Negara yang dipimpin oleh Insinyur Juanda dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro yang merancang perencanaan program pembangunan 5 tahun atau RPLT sulit dijalankan karena banyak tekanan dari berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi, ditambah lagi dengan adanya depresi di Amerika Serikat dan juga Eropa Barat sejak akhir 1957 dan awal 1958. Pendapatan negara menjadi mundur karena harga ekspor bahan mentah merosot.